Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ini Feng Tianzan awalnya berencana untuk meraup keuntungan sendiri, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia akan kalah beberapa saat kemudian. "Apa yang kamu bicarakan? Ayo bertarung!" teriak Xiao Fan dengan keras dan langsung menyerang. Duar, 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 ark, berhenti, berhenti, ham. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa Feng Tianzan dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Fan dan dipukuli tanpa ada kesempatan untuk melawan. Semua orang di sekitar tercengang, mereka tak percaya hasilnya akan seperti ini. Ini apakah Feng Tianjiao dan Feng Tianzan sama-sama kalah? Ya, mereka semua kalah. Ya Tuhan, kuat sekali Feng Liang ini. Dia benar-benar monster. Orang-orang di dekatnya ternganga kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Xiao Fan menghela napas, menatap pemimpin istana, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, bagus sekali." Pemimpin istana mengangguk puas, dengan kekaguman di matanya terhadap Xiao Fan. Yang pertama dalam pertandingan ini adalah Feng Liang. Saat hasilnya diumumkan, semua orang di sekitar terkejut. Meskipun mereka sudah tahu hasilnya, mereka tetap terkejut mendengar pengakuan langsung dari kepala istana Tianfeng. "Ini Liang menang. Ya Tuhan, apakah dia anak kita?" Orang tua Feng Liang sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga, tidak percaya bahwa semua ini benar. Teman-teman Feng Liang tercengang. Awalnya mereka mengira Feng Liang sedang mencari mati, tapi dia justru menjadi yang pertama dan langsung menjadi pangeran elit. Segala sesuatu terjadi begitu tak terduga sehingga sampai sekarang mereka masih sulit menerima kenyataan. Xiao Fan menghela napas, akhirnya menang. Sejujurnya, sangat melelahkan menahan diri seperti itu. "Feng Liang, mulai hari ini, kamu adalah pangeran elit." Pemimpin istana berbicara perlahan sambil tersenyum di wajahnya. "Terima kasih, Yang Mulia." Xiao Fan mengepalkan tinjunya. "Kamu telah diberi kesempatan untuk memberi penghormatan kepada tanah leluhur. Kapan kamu berencana pergi?" tanya pemimpin istana. "Sejujurnya, Yang Mulia, alasan aku bekerja keras adalah karena aku berharap dapat mencapai tanah leluhur untuk bertemu leluhur Phoenix sesegera mungkin. Bisakah aku melakukannya sekarang?" Xiao Fan ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. Dia khawatir malam itu akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana sekarang. Pemimpin istana tertegun sejenak, lalu mengangguk. "Tentu saja bisa. Ikutlah denganku," kata pemimpin istana, lalu dia berbalik dan pergi. "Baik." Xiao Fan mengangguk dan pergi bersama pemimpin istana. Di dekatnya, Feng Tianzan, Feng Tianjiao, Feng Yu, dan lainnya tampak enggan menerima kekalahan. "Sialan, kenapa ini terjadi? Sialan, aku benar-benar kalah. Ark, aku tidak terima." "Berhentilah berteriak. Kita semua sudah kalah. Tak ada gunanya jika kita tidak mau menerimanya." Menyaksikan Xiao Fan pergi bersama pemimpin istana, para jenius ini pergi satu demi satu, merasa tidak mau dan berencana untuk membalas dendam di masa depan. Xiao Fan mengikuti kepala istana Tianfeng dan pergi. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan kepala istana Tianfeng, Xiao Fan melewati penjaga area terlarang dan tiba di area terlarang. "Ini adalah tanah leluhur kita." Pemimpin istana berbicara perlahan sambil tersenyum. Di masa depan, Feng Liang pasti akan menjadi andalan alam Phoenix Langit. Pemimpin istana memiliki keyakinan ini di dalam hatinya. Sungguh luar biasa. "Setelah sampai di sini, darahku mendidih dan aku tak kuasa menahan keinginan untuk bersujud," kata Xiao Fan takjub. "Haha, tentu saja, ini wajar. Baiklah, masuklah. Kamu punya waktu 1 hari untuk tinggal di sini dan menimba ilmu. Jika ada kesempatan, leluhur Phoenix mungkin memberimu kesempatan yang tak terbayangkan." Pemimpin istana tertawa. "Ya." Xiao Fan mengepalkan tinjunya.
Selanjutnya, pemimpin istana secara pribadi memberitahu Xiao Fan beberapa peraturan di tanah terlarang. Setelah Xiao Fan memasuki tanah terlarang, ia hanya bisa pergi ke aula leluhur Phoenix. Tempat lain kini terlarang bagi Xiao Fan, dan ia tidak bisa menginjakkan kaki di sana. Baik, Xiao Fan mengangguk dan menyetujui semua aturan satu persatu. Pemimpin istana mengangguk puas, dan dia tidak banyak bicara. Baiklah, kamu tinggal saja, kata pemimpin istana sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Baik, Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan dengan hormat mengantar kepergian pemimpin istana. Setelah pemimpin istana pergi, Xiao Fan menghela napas dan menyeringai. Rencananya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Setelah pemimpin istana pergi, Xiao Fan mengamati area di sekitarnya dan menemukan banyak batasan. Batasan-batasan ini sangat ketat, tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga bersifat peringatan dini. Begitu Xiao Fan melangkah ke tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi, pembatasan ini akan langsung aktif. Ini semua tidak ada apa-apanya bagiku, sayang sekali, gumam Xiao Fan. Dia memiliki Wan Xiang, jadi batasan ini tidak berarti apa-apa bagi Xiao Fan. Xiao Fan mengembuskan napas, berkomunikasi dengan Wan Xiang, membuatnya muncul, dan diam-diam menghilangkan batasan di dekatnya. Adapun Xiao Fan sendiri, dia langsung pergi ke aula leluhur Phoenix. Dia ingin melihat seperti apa rupa leluhur Phoenix dan melihat apakah ada manfaatnya. Ini aula leluhur Phoenix sungguh luar biasa. Xiao Fan melangkah masuk dan langsung merasakan tekanan kuat, yang semuanya berasal dari patung leluhur Phoenix. Patung itu tingginya ribuan kaki, dan penampilannya sungguh megah. Meskipun hanya sebuah patung, ia mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Ingin aku berlutut, hehe, berhentilah bermimpi, gumam Xiao Fan, menatap dingin patung leluhur Phoenix. Di dalam patung leluhur Phoenix terdapat jejak kebijaksanaan spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur Phoenix semasa hidupnya. Dia secara alami merasakan aura Phoenix yang kuat pada orang di depannya, yang membuatnya secara alami bahagia, tetapi kekasaran dan kesombongan pihak lain membuatnya semakin marah. Akibatnya, aura yang lebih mengerikan menyebar dari patung leluhur Phoenix. Duar, duar, hehehe. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Hati-hati, jangan membuatku marah atau aku akan menghancurkanmu, kata Xiao Fan dingin. Tekanan dari leluhur Phoenix yang menekan Xiao Fan menghilang sejenak, tetapi tekanan yang lebih mengerikan turun, mencoba membuat Xiao Fan tunduk padanya. Hei, kamu benar-benar mempermalukanku. Xiao Fan langsung marah. Dia berencana untuk menghancurkan patung leluhur Phoenix dan menghapus sisa kecerdasan pihak lain. Berhenti tunggu, pada saat ini, suara diagram bintang muncul di benak Xiao Fan dan langsung menghentikannya. Apa? Xiao Fan tertegun dan bertanya dengan heran. Yah, jangan terburu-buru. Ada hal-hal baik dalam patung ini. Apa itu? Xiao Fan sangat gembira. Dia meninggalkan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, tapi dia sekarang sedang tertidur. Dia pasti ingin mewariskannya untuk penerusnya. Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Seberapa kuatnya? Xiao Fan langsung gembira. Sangat kuat, kamu akan tahu sebentar lagi. Suara diagram bintang muncul di samping telinga Xiao Fan. Aturan Lamna, 80-20 untukku 80%. Untukmu 20%. Tidak mungkin, aku sudah bekerja keras untuk sampai ke tempat ini, dan kamu meminta 80% darinya. Xiao Fan langsung menyatakan ketidakpuasannya. Nak, tampaku, kamu tak bisa berbuat apa-apa. Suara diagram bintang yang tak puas terdengar di telinga Xiao Fan. Tetap saja tidak adil. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Lalu apa maumu? Suara diagram bintang terdengar sedikit marah. 50-50 kata Xiao Fan ringan. Tidak, mengekstrak kekuatan spiritual itu dari patung itu juga akan menghabiskan energiku 70-30. Kata diagram bintang dengan nada tidak puas, jangan pelit, kita bagi 50-50 saja, tidak, 73. Kalau begitu,
mari kita sama-sama mundur selangkah dan menjadikannya 4-6, bagaimana? Tidak apa-apa. Pada akhirnya, diagram bintang dengan enggan setuju. Baiklah, nak, jangan ganggu aku. Baiklah, nak, jangan ganggu aku. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, lalu seberkas pikiran muncul dari dahi Xiao Fan dan tiba di depan dahi patung leluhur Phoenix. Lumayan Xiao Fan tersenyum dalam hati, ia tak menyangka akan mendapatkan hasil yang tak terduga. Suasana hatinya sedang sangat baik. Di sisi lain, tindakan Wan Xiang juga sangat efisien. Ia menyingkirkan banyak batasan dari berbagai ukuran di area terlarang, sehingga Xiao Fan bisa berjalan bebas. Xiao Fan tidak terburu-buru meninggalkan aula patung leluhur Phoenix. Saat ini, Xiao Fan teringat pada dua orang dari alam naga ilahi. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, gumam Xiao Fan. 2 jam kemudian, diagram bintang akhirnya berhasil menembus segel pada patung leluhur Phoenix dan mampu melahap kekuatan spiritual besar yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, patung leluhur Phoenix bergetar hebat, wajahnya mulai berubah, dan ekspresi marah muncul, menatap Xiao Fan dan cahaya di dahinya. Patung leluhur Phoenix memancarkan pikiran marah, tetapi segera diredam oleh diagram bintang. Aula tempat patung leluhur Phoenix berada hendak berguncang hebat tetapi kemudian berhenti seketika. Xiao Fan terkejut. Saat itu, ia benar-benar merasakan krisis yang kuat. Untungnya, dengan bantuan diagram bintang, patung leluhur Phoenix tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Duar, duar, duar. Untaian kekuatan spiritual muncul dari dahi patung leluhur Phoenix dan dilahap habis oleh diagram bintang. Setelah 1 jam, diagram bintang telah menyerap semua kekuatan spiritual yang terkandung dalam patung leluhur Phoenix. Diagram bintang berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tubuh Xiao Fan, namun, patung leluhur Phoenix perlahan-lahan meredup, kehilangan sisa kecerdasannya, dan berubah menjadi patung hampa. Diagram bintang kembali ke tubuh Xiao Fan dan langsung menyalurkan 40% kekuatan spiritual yang telah disepakati sebelumnya kepada Xiao Fan. Sebuah kekuatan spiritual yang besar tiba-tiba berdengung dan meledak dalam pikiran Xiao Fan. Dia hampir tidak dapat bertahan dan hampir jatuh ke tanah. Ini sangat besar. Xiao An sangat terkejut. Xiao Fan menghela napas, duduk bersila, dan mulai dengan panik memurnikan kekuatan spiritual yang besar ini. Pada saat ini, Xiao Fan merasa agak beruntung karena ingin mengunjungi tanah terlarang. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan ini. Kekuatan spiritual ini dimiliki oleh leluhur Phoenix, jadi Dharma Phoenix milik Xiao Fan juga dapat memancarkan sejumlah besar pesona spiritual darinya. Xiao Fan menenangkan diri dan mulai menyempurnakan kekuatan spiritualnya. Bisa merasakan kesadaran spiritualnya tumbuh pesat, dan jangkauan deteksinya semakin jauh. Setelah 3 jam berikutnya, Xiao Fan menghembuskan napas dan perlahan membuka matanya. Berhasil. Wajah Xiao Fan dipenuhi kegembiraan, ia telah memurnikan 40% kekuatan spiritual dalam patung leluhur Phoenix. Kini, kekuatan Dharma Phoenix jauh lebih besar dari sebelumnya dan telah ditingkatkan secara signifikan. Bagus sekali, perjalanannya sepadan. Xiao Fan tersenyum dalam hati. Xiao Fan menghela nafas, dan saat ini Wan Xiang memasuki aula patung leluhur Phoenix dari luar. Wan Xiang telah memecahkan sebagian besar batasan di area terlarang, dan Xiao Fan dapat pergi kemanapun dia mau. Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk. Wan Xiang melompat ke udara lalu kembali ke tubuh Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, meninggalkan aula patung leluhur Phoenix, dan mencari lokasi Huang Ji berdasarkan aura Dharma Phoenix di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dipandu oleh aura Dharma Phoenix, Xiao Fan sampai di sebuah aula samping kecil yang tidak mencolok. Penghalang di luar sini telah dihancurkan oleh Wan Xiang, tetapi Wan Xiang telah meninggalkan larangan sulap yang tidak akan terdeteksi oleh orang di dalam. Larangan tipu daya semacam ini hanya akan membingungkan. Jika disentuh langsung, akan langsung hilang dan tidak akan memberikan efek perlawanan. Xiao Fan menghela napas dan memasuki aula samping kecil itu. Tempat ini sangat biasa,
begitu biasa hingga Xiao Fan terkejut. Siapa? Begitu Xiao Fan masuk, niat yang kuat terpancar dari aula samping, dan suara itu disertai dengan kemarahan. Tapi kemudian, niat membunuh meredup banyak. Kamu siapa kamu? Suara itu terus keluar, dan kata-katanya penuh dengan kejutan. Xiao Fan menghela napas, melangkah masuk, dan berjalan menuju aula samping. Saat Xiao Fan mendekati aula samping, niat membunuh yang terpancar darinya menjadi samar-samar terlihat, dan tampaknya pemilik niat membunuh itu sedang bimbang apakah harus mengambil tindakan atau tidak. Xiao Fan segera mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Putri Huang Ji di dalam. Setelah melihat Xiao Fan, Huang Ji terkejut dan menatapnya berulang-ulang. Kamu itu kamu. Saat Putri Huang Ji mengenali identitas Xiao Fan, dia sangat terkejut. Ya, ini aku, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Kamu sialan, pantas saja aku merasa begitu akrab. Esensi, darah, dan sebagian sisa kekuatan jiwaku ada di dalam dirimu. Niat membunuh di tubuh Huang Ji tiba-tiba muncul, dan dia menatap Xiao Fan, berharap bisa menggigitnya. Apa maksudmu? Xiao Fan tercengang, kamu pasti mati. Huang Ji dipenuhi niat membunuh, ia benar-benar ingin memberi Xiao Fan pelajaran, tetapi mengingat nasibnya sebelumnya yang disegel, ia akhirnya tidak bertindak. Setelah meninggalkan diagram bintang, Huang Ji tampaknya berada di bawah semacam sumpah kuno, yang mencegahnya mengungkapkan apapun tentang diagram bintang, dan dia bahkan tidak dapat mengungkapkannya dengan cara apapun bahkan secara tertulis. Pengalamannya begitu aneh hingga Huang Ji hampir pingsan. Ya, aku memang pantas mati, aku pantas mati. Xiao Fan tertegun sejenak, lalu mengangguk berulang kali. Huang Ji, kenapa kamu datang ke sini? Huang Ji ragu-ragu dan bertanya dengan suara berat, dengan niat membunuh di matanya yang sedikit mereda. Aku datang untuk menemuimu, kata Xiao Fan ringan. Pada saat ini, aura Phoenix di tubuh Xiao menyebar, bergema dengan Huang Ji. Merasakan auranya sendiri, niat membunuh Huang Ji terhadap Xiao Fan benar-benar lenyap. Apa maksudmu dengan kekuatan jiwa sisa? Tanya Xiao Fan. Bisa dibilang begitu. Huang Ji ragu-ragu, lalu menyadari bahwa kekuatan sumpah tentang itu tidak ditambahkan ke tubuhnya. Jadi dia berkata, awalnya aku menyembunyikan sebagian kekuatan satu jiwa dan satu roh dalam esensi darah, dan sebagian besar esensi darah itu dimurnikan olehmu, jadi begitulah. Ini lalu kenapa kamu ada di diagram bintang? Tanya Xiao Fan heran. Huang Ji terdiam saat mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya berulang kali, katakan sesuatu. Kenapa kamu ada di diagram bintang? Tanya Xiao Fan. Huang Ji mengerutkan kening dan terus menggelengkan kepalanya. Kamu bisu, kamu bisa bicara kembali, kata Xiao Fan tanpa suara. Huang Ji makin mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi dia terus menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Kumohon. Xiao Fan terdiam. Mendengar ini, Huang Ji melotot tajam ke arah Xiao Fan, tetapi tetap diam. Saat ini, Xiao Fan tidak tahu harus berkata apa, dia tidak menyangka Huang Ji akan memiliki temperamen seperti ini. Nak, jangan tanya lagi. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan tentangku, mengerti? Saat itu, suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Dikhawatirkan Xiao Fan akan bertanya tanpa berpikir panjang dan tanpa sengaja membocorkan informasi yang seharusnya tidak dibocorkan, sehingga mengakibatkan malapetaka. Apa maksudmu? Artinya persis seperti yang tertulis. Pokoknya, jangan tanya. Dia tidak bisa bicara, kata diagram ringan. Ya baiklah. Xiao Fan mengangguk. Wajah Huang Ji berubah pucat dan dia menggertakkan giginya karena marah. Tetapi dia tidak dapat menjawab sepatah kata pun atas pertanyaan Xiao Fan. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, bagaimana? Kata Xiao Fan ringan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Huang Ji tertegun saat mendengar ini, lalu mengangguk perlahan, menunjukkan persetujuannya. Hei, aku bertanya sesuatu yang lain padamu, bisakah kamu bicara? Ya, Huang Ji mengangguk.
Mengapa aku ada di tempat terkutuk ini? Xiao Fan bertanya-tanya sambil melihat sekeliling aula samping. Mendengar ini, Huang Ji menundukkan kepalanya, wajahnya pucat pasi. Tepat ketika Huang Ji sedang memikirkan cara menjelaskan, ia mendengar Xiao Fan melanjutkan bertanya. Juga, apa yang terjadi antara kamu dan pemimpin istana? Orang-orang di luar bilang kalian akan menikah. Mendengar ini, wajah Huang Ji menjadi sangat muram dan berniat membunuh. Ada apa? Xiao Fan merasakan niat dari Huang Ji yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya, inilah alasanku bersembunyi di sini. Huang Ji menghela napas dan dengan paksa menekan niat membunuhnya. Apa yang terjadi? Xiao Fan menjadi tertarik dan bertanya. Huang Ji menghela napas dan perlahan memberitahu Xiao Fan alasannya. Setelah jiwa Huang Ji yang tersisa melarikan diri, ia segera merobek ruang dan melarikan diri kembali ke alam Phoenix Langit. Akhirnya, setelah banyak kesulitan, Huang Ji akhirnya kembali ke alam Phoenix Langit dan langsung pergi ke istana Phoenix Langit. Huang Ji sangat lemah saat itu, tetapi dia memiliki status bangsawan sebagai putri kaisar kuno alam Phoenix Langit. Dari segi identitas, garis keturunan Huang Ji bahkan lebih murni daripada pemimpin istana saat ini. Saat itu, Huang Ji sangat bersyukur bisa kembali hidup-hidup dan dia sudah tidak peduli lagi dengan kekuasaan. Saat itu, Huang Ji berpikir bahwa setelah lukanya sembuh, dia akan segera berlatih dalam pengasingan. Di hadapan pria yang telah memenjarakannya di diagram bintang, Huang Ji tahu betapa tidak berartinya dia. Oleh karena itu, Huang Ji harus menguatkan dirinya, agar tidak didatangi orang itu lagi di kemudian hari. Huang Ji tidak mengetahui dengan jelas niat khusus pria itu untuk menekannya. Kabar kembalinya Putri Kaisar Kuno, Putri Phoenix, tentu saja menyebar ke seluruh alam Phoenix Langit. Mendengar kabar tersebut, semua orang dipenuhi rasa terkejut dan gembira. Huang Ji tidak tertarik pada apapun di dunia luar, akan tetapi, pemimpin istana saat ini telah tertuju pada Huang Ji, dan mengambil kesempatan itu untuk melamar Huang Ji. Huang Ji merasakan rasa jijik yang tak terjelaskan terhadap pemimpin istana. Ia mencium aura asli seorang wanita dari ras yang sama darinya. Oleh karena itu, Huang Ji tahu bahwa pemimpin istana tengah mempraktikkan keterampilan jahat sejak pertama kali bertemu dengannya. Huang Ji tentu saja menolak untuk menikah dengan pemimpin istana dan menolaknya dengan tegas saat itu juga. Tetapi pemimpin istana langsung mengirimkan perintah untuk menyebarkan berita bahwa Huang Ji setuju untuk menikah dengannya, dan secara langsung mengonfirmasi masalah tersebut. Jika Huang Ji menyesal saat itu, dia akan menanggung aib dan juga akan mempermalukan ayahnya, kaisar kuno yang telah mati. Huang Ji memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan sosok yang anggun. Ia pernah dikenal sebagai wanita tercantik di alam Phoenix Langit. Tak heran jika pemimpin istana tertarik padanya. Namun, Huang Ji tahu betul bahwa pihak lain pasti tidak tertarik dengan kecantikannya semata. Lalu untuk apa dia melakukan ini? Tanya Xiao Fan. Meskipun hasilnya berbeda dari yang dia harapkan, penyimpangannya tidak terlalu besar. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut energi spiritual dalam tubuhku, yang merupakan kekuatan asliku. Huang Ji menghela napas dan berbicara perlahan. Energi spiritualmu. Xiao Fan tertegun. Huang Ji mengangguk. Ya, energi spiritual dan fisik istimewaku adalah tubuh ilahi langka di alam Phoenix Langit yang jarang terlihat. Tubuh ilahi. Xiao Fan tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang bentuk tubuh seperti ini sebelumnya. Bahkan tidak tercatat di diagram bintang. Tubuh ilahi hanya bisa lahir dari garis keturunan bangsawan alam Phoenix Langit, ras luar tidak memilikinya. Masalah ini juga merupakan rahasia mutlak alam Phoenix Langit. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Huang Ji melirik Xiao Fan dan berkata dengan ringan. Xiao Fan mengangguk, akhirnya mengerti. Apa yang sedang terjadi? Untuk apa tubuh ilahi ini? Tanya Xiao Fan. Tujuan tubuh ilahi bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk pasangan di masa depan. Sederhananya, setelah berhubungan,
tubuh akan memberikan pesona spiritualnya sendiri kepada pasangannya. Wajah Huang Ji memerah dan ia berbicara perlahan. Xiao Fan tertegun setelah mendengar ini. Huang Ji melanjutkan, dan setiap kali berhubungan, kecepatan kultivasi pasangan akan meningkat. Xiao Fan, tidak heran. Xiao Fan mengangguk berulang kali, dan dia mengerti mengapa pemimpin istana tergerak. Huang Ji juga memberitahu Xiao Fan bahwa tubuh ilahi itu memiliki banyak keterbatasan, misalnya, hanya efektif pada pria pertamanya dan akan kehilangan efeknya setelah itu. Terlebih lagi, saat pertama kali berhubungan dengan tubuh ilahi, seseorang bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Hal itu bisa meningkatkan kekuatan, dan juga bisa meningkatkan kemurnian darah Phoenix dalam tubuh. Itu mungkin dilakukan. Xiao Fan terkejut setelah mendengarnya. Benar. Pemimpin istana saat ini tidak memiliki garis keturunan Phoenix tingkat atas. Jika dia mendapatkan energi spiritualku, dia pasti bisa menembus garis keturunan tingkat atas, kata Huang Ji perlahan. Begitu, Xiao Fan mengangguk. Bukan hanya itu, aku juga khawatir dia akan menguras energi spiritualku, lalu aku akan mati atau perlahan-lahan kehilangan nyawaku, kata Huang Ji dengan cemas. Pada saat ini, Xiao Fan teringat pada apa yang dikatakan Feng Baichai di luar. Sepertinya benar, gumam Xiao Fan. Apa yang benar? Tanya Huang Ji. Yah, begini Xiao Fan menyampaikan kepada Huang Ji apa yang dikatakan Feng Baichai padanya. Memang benar. Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Ji menjadi semakin muram. Kamu belum memberitahuku kenapa kamu ada di sini? Tanya Xiao Fan. Aku datang ke sini atas inisiatifku sendiri. Huang Ji menghela napas dan berkata, aku pergi ke tanah terlarang atas nama mempersembahkan kurban kepada leluhur Poeni, lalu aku tidak pergi. Aku sengaja tinggal di sini agar pemimpin istana tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mungkinkah? Xiao Fan tercengang. Tentu saja bisa. Huang Ji mengangguk. Jangan remehkan tanah leluhur. Patung leluhur Phoenix di dalamnya berisi sisa-sisa pikiran leluhur Phoenix. Jika pihak lain tidak senang dan membuatnya marah, kekuatan garis keturunannya bisa melemah. Pemimpin istana sangat khawatir akan hal identitasku berbeda, dan aku pernah bertemu leluhur sebelumnya. Dia sangat mencintaiku, dan ini bukan rahasia lagi di alam Phoenix Langit. Wajar bagiku untuk tetap di sini, dan tak seorang pun bisa berbuat apapun padaku. Ada apa denganmu? Kenapa ekspresimu seperti itu? Huang Ji bertanya-tanya, matanya melirik Xiao Fan, dan dia merasa tatapan orang itu aneh. Tidak ada apa-apa. Apa kamu sudah bertemu patung leluhur Phoenix? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum, merasa bersalah. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ada apa? Tanya Huang Ji heran. Tidak ada apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Lanjutkan saja bicaranya, kata Xiao Fan riang. Ia sama sekali tidak bisa memberitahu siapapun bahwa ia telah mengambil kekuatan spiritual dari patung leluhur Phoenix, lalu membiarkan diagram bintang M membunuh sisa jiwa leluhur Phoenix. Jika tidak, Xiao Fan khawatir Huang Ji akan melawannya sampai menati. Huang Ji mengangguk. Meskipun dia merasa Xiao Fan agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Lalu aku tinggal di sini, dan tak seorang pun di seluruh alam Phoenix Langit bisa menyalahkanku. Ini juga alasanku menghindari pernikahan paksa dari pemimpin istana. Selama aku di sini, dia tak bisa berbuat apa-apa padaku, jelas Huang Ji. Xiao Fan mengangguk, aku mengerti. Begitulah kenapa kamu datang. Tanya Huang Ji sambil menatap lurus ke mata Xiao Fan, mencoba melihat apakah dia berbohong. Aku sedang melewati alam Phoenix Langit, jadi aku datang untuk menemuimu, kata Xiao Fan gembira, lewat alam Phoenix. Datang menemuiku. Huang Ji tercengang mendengarnya. Ya, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Huang Ji menatap Xiao Fan dan langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara berat, aku hampir tertipu olehmu. Kamu bukan dari alam Phoenix Langit kami. Bagaimana kamu bisa sampai ke tanah leluhur kami? Bukankah aku berpura-pura menjadi seseorang dari alam Phoenix Langit?
kata Xiao Fan gembira. Huang Ji mengenali Xiao Fan karena ia memiliki napas Xiao Fan di dalam tubuhnya. Sekalipun Xiao Fan berubah wujud atau bahkan menjadi abu, Huang Ji tetap bisa mengenalinya, tetapi orang lain di alam Phoenix Langit tidak mengenali kemampuan Xiao Fan. Berpura-pura jadi orang dari alam Phoenix Langit. Huang Ji tertegun, ia menggaruk kepalanya dan berkata dengan curiga, "Kamu susah payah hanya untuk bertemu denganku." Huang Ji tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Jika dia ketahuan, bukankah dia akan celaka? Namun, Huang Ji merasa lega setelahnya. Dengan harta karun yang begitu luar biasa di tubuh lawannya, berapa banyak orang yang bisa membunuhnya? Ya, Xiao Fan tersenyum canggung. "Hehehe nak, siapa namamu?" tanya Huang Ji sambil tersenyum. Dia tidak pernah tahu nama Xiao Fan. Ketika jiwa yang tersisa lolos dari diagram bintang, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. "Xiao Fan," kata Xiao Fan ringan. "Xiao Fan, nama ini terdengar familiar." "Tunggu kamu Xiao Fan," gumam Huang Ji dalam hati setelah mendengar itu. Lalu ia terkejut dan menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Aku Xiao Fan." Xiao Fan menggaruk kepalanya dengan canggung. "Kamu apakah karena kamulah alam Phoenix Langit dan alam Buddha berperang?" tanya Huang Ji. Itu aku." Xiao Fan mengangguk. Setelah mendengar ini, Huang Ji tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan. "Mengerti, ia mengerti segalanya. Pantas saja kamu datang ke sini untuk membuat masalah," kata Huang Ji dengan kaget. Ya apa yang kamu katakan memang benar." Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. "Kamu sengaja berbohong padaku," kata Huang Ji dengan marah. "Tidak juga. Aku baru saja tiba di alam Phoenix Langit dan mendengar tentangmu. Lalu aku datang ke sini." Xiao Fan merentangkan tangannya. Ia tidak berbohong kepada Huang Ji tentang hal ini. "Baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini." Huang Ji mengangguk dan tidak banyak bicara. Huang Ji bertanya lagi bagaimana Xiao Fan bisa masuk ke sini, dan Xiao Fan menceritakan semuanya kepada Huang Ji tentang keikutsertaannya dalam kompetisi. "Aku mengerti." Huang Ji mengangguk. "Apa rencanamu untuk masa depan?" "Aku tidak punya banyak waktu lagi dan aku akan segera pergi dari sini," kata Xiao Fan. "Kamu bawa aku pergi?" Huang Ji berpikir sejenak, sorot tekad muncul di matanya, lalu berkata dengan suara berat, "Xiao Fan, apa maksudmu?" Xiao Fan tampak bingung. "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun sekarang aman, ini bukan solusi jangka panjang. Jika pemimpin istana tidak bisa menunggu lebih lama lagi, siapa yang tahu metode apa yang akan dia gunakan?" Huang Ji menghela napas dan berkata dengan suara berat. Dia memberitahu Xiao Fan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin istana telah mengirim orang untuk mengawasinya secara diam-diam beberapa kali. Ini membuktikan bahwa pihak lain sudah tidak punya kesabaran lagi sekarang. Ini masuk akal. Xiao Fan mengangguk. Dia tidak berniat menipu Huang Ji. Jika Huang Ji tahu patung leluhur Phoenix rusak, dia mungkin akan langsung menyerangnya. "Aku tidak menyangka kalau aku secara tidak sengaja akan menghancurkan jimat penyelamat hidup Huang Ji." "Tidak, itu tidak benar. Diagram bintanglah yang melakukan hal buruk itu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, aku ingin pergi dari sini bersamamu." Huang Ji menatap Xiao Fan dengan sangat serius. "Ya akan sangat buruk jika kita ketahuan," kata Xiao Fan dengan cemas. "Hehehe, ketahuan? Apa yang kamu takutkan?" Huang Ji mencibir. "Kalau identitasmu terbongkar, apa kamu pikir kamu akan aman?" Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Ia sangat sadar akan situasinya saat ini, itu saja, lagi pula. "Khawatir ketahuan. Kalau aku ketahuan, kemungkinan terburuknya adalah orang itu yang akan berhasil duluan," kata Huang Ji dengan suara berat sambil menghela napas. "Ini masuk akal." Xiao Fan mengangguk. "Aku akan meninggalkan alam Phoenix Langit nanti. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan tetap di alam Phoenix Langit?" tanya Xiao Fan. "Tentu saja aku akan pergi." Huang Ji menghela napas dan berkata, "Jangan khawatir,
aku juga sudah berada di tingkat pertama ranah Shenlun sekarang, dan aku bisa melindungi diriku sendiri setelah aku pergi. Hehehe, aku tidak khawatir tentang itu, kata Xiao Fan sambil menggaruk kepalanya dan gembira. Kalau begitu, apakah kamu setuju? Tanya Huang Ji. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tak punya pilihan lain, Xiao Fan mendesah. Terima kasih, Huang Ji mengangguk dengan sangat serius. Sebenarnya, selama di tanah leluhur, Huang Ji sudah memikirkan cara untuk pergi. Karena dia tahu bahwa pemimpin istana sudah kehabisan kesabaran, dan jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk pergi. Baiklah, apa kamu punya rencana? Berencana meninggalkan istana Phoenix Langit? Tanya Xiao Fayah belum. Huang Ji ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara sama sekali. Tanya Xiao Fan lagi. Huang Ji lalu menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu mari kita apa yang harus dilakukan setelah kita pergi. Xiao Fan menghela napas, dan menghabiskan sisa waktunya berdiskusi dengan Huang Ji tentang apa yang harus dilakukan setelah mereka pergi. Huang Ji sangat serius dan menceritakan kepada Xiao Fan semua yang diketahuinya tentang istana Phoenix Langit. Xiao Fan mengangguk berulang kali, dan keduanya menganalisis strategi bersama. Istana Phoenix Langit, istana yang megah. Pada saat ini, kepala istana Tianfeng perlahan berdiri, dia menghembuskan napas, dan wajahnya menunjukkan rasa kesal dan keinginan. Sialan Huang Ji, kapan dia akan setuju? Aku tidak sabar lagi, gerutu pemimpin istana dalam hati dengan marah. Di atas tempat tidur, ada seorang wanita telanjang, dengan sosok yang anggun, tetapi wajahnya membusuk dan tak bernyawa. Benar saja, kekuatan asli dan pesona spiritual wanita itu semuanya diserap oleh pemimpin istana. Huang Ji, kamu milikku, kamu tak bisa kabur, gumam pemimpin istana. Setelah berdiri, ia ragu sejenak, lalu memanggil beberapa bawahan kepercayaannya. Yang mulia, ada apa? Salam, Yang Mulia. Pemimpin istana memanggil total 5 orang bawahan terpercaya, semuanya merupakan kultivator ranah Shenlun dan merupakan bawahan setia yang dilatih olehnya. Huang Ji, setelah Feng Liang meninggalkan tanah leluhur, kalian masuk dan bawa dia keluar. Pemimpin istana ragu-ragu dan berbicara dengan suara berat. Ini Yang Mulia, apakah kamu berencana menggunakan kekerasan? Tapi, Yang Mulia, itu tempat pemujaan leluhur Phoenix. Jika kita bertindak, apakah itu akan? Ya, Yang Mulia, jika kita mengambil tindakan di tanah leluhur, apakah itu akan tidak menghormati leluhur Phoenix? Yang Mulia, mohon pikirkan 2 kali tentang masalah ini. Beberapa bawahan kepercayaan pemimpin istana Tianfeng bersuara silih berganti, dan masing-masing dari mereka memasang raut wajah yang sangat muram. Status mereka saat ini diperoleh dengan susah payah, dan jika mereka gegabah pergi ke tanah leluhur untuk bertindak, mereka akan benar-benar membuat marah jiwa leluhur Phoenix yang tersisa, dan kemudian menghilangkan garis keturunan Phoenix dalam tubuh mereka, yang akan menjadi masalah besar. Hehehe, kalian mau melawanku? Pemimpin istana mencibir, tatapan dinginnya menyapu beberapa orang. Beberapa orang kepercayaan pemimpin istana merasakan hawa dingin dan segera menyadari bahwa pemimpin istana memiliki niat membunuh. Mereka semua menggelengkan kepala dengan cepat. Yang Mulia, aku tidak berani. Ya, Yang Mulia, aku bersedia melewati api dan air demimu. Aku juga, Yang Mulia. 5 bawahan terpercaya menyatakan kesetiaannya satu demi satu. Baiklah, kalau begitu ikuti perintahku, mengerti? Ini perintah, bukan diskusi dengan kalian. Pemimpin istana mengangguk puas dan berkata dengan suara berat. Ya. Beberapa orang kepercayaan pemimpin istana tidak bersedia melakukannya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain dan akhirnya terpaksa setuju. Setelah Feng Liang meninggalkan tanah leluhurnya, mereka akan mengambil tindakan. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pemimpin istana melambaikan tangannya dan menyuruh orang-orang itu pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali pemimpin istana membutuhkan wanita ras Phoenix,
dia akan membiarkan orang-orang itu bertindak secara rahasia, dan masalah tersebut selalu dirahasiakan. Huang Ji, kamu milikku, kamu tidak bisa lari, gumam pemimpin istana, matanya penuh keserakahan. Pemimpin istana sangat menginginkan Huang Ji tubuh ilahi. Fisik semacam ini hanya dapat dilahirkan dari garis keturunan kerajaan alam Phoenix, dan orang luar tidak dapat mendeteksi kebangkitan garis keturunan ini. Sepanjang sejarah alam Phoenix, selain Huang Ji, hanya satu orang lain yang telah membangkitkan garis keturunan ini, yaitu ibu Huang Ji, namun dia telah mati, dan suaminya, pada saat itu, telah berubah dari garis keturunan biasa menjadi eksistensi setingkat kaisar kuno. Pemimpin istana telah lama mendambakan tubuh ilahi. Awalnya ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus kekurangannya di kehidupan ini, tetapi ternyata Huang Ji belum mati. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu kegembiraan besar bagi pemimpin istana. Rahasia-rahasia ini dipelajari oleh pemimpin istana dari kitab-kitab kerajaan kuno. Beberapa kitab kuno disegel, dan hanya pemimpin istana yang memenuhi syarat untuk membacanya. Huang Ji, sayangku. Pemimpin istana menghela nafas. Ini rencananya, mengerti. Setelah pergi dari sini, kalau tidak ada yang tahu, aku akan cari alasan untuk meninggalkan istana Phoenix Langit. Kalau kita ketahuan, kita akan keluar dengan paksa, kata Xiao Fan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku mengerti, jangan khawatir. Huang Ji mengangguk dengan sangat serius. Xiao Fan mengangguk dan menghela napas. Waktu yang tersisa dalam harinya kurang dari 1/4 jam. Sekarang masuklah. Xiao Fan mengeluarkan gelang binatang spiritual. Huang Ji mengangguk dan memasuki gelang binatang spiritual Xiao Fan. Xiao Fan berbalik, meninggalkan aula samping Huang Ji, dan tiba di pintu masuk tanah terlarang. Beberapa penjaga memandang Feng Liang ketika dia muncul, ekspresi mereka acuh tak acuh. Nak, kamu sudah selesai? Tanya seorang penjaga. Ya, terima kasih banyak, para senior, kata Xiao Fan sambil mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Hehehe, ayo pergi. Yang mulia mungkin masih menunggumu, kata seorang penjaga sambil tersenyum. Feng Liang sekarang adalah pangeran elit, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin dia bisa menjadi orang, sehingga para penjaga tanah leluhur ini enggan menyinggung Feng Liang. Baiklah, terima kasih, para senior. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan pergi. Xiao Fan tetap tenang selama proses berlangsung dan sama sekali tidak mengungkapkan identitas aslinya. Xiao Fan pergi dan bertemu 5 kultivator ranah Shenlun di jalan. Mereka tampak kedinginan, lalu melewati Xiao Fan dan berlari menuju area terlarang. Setelah melihat kelima orang itu, Xiao Fan terkejut, lalu segera menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Oh, tidak, gumam Xiao Fan, ia tidak menyangka bahaya akan datang secepat ini. Tentu saja tidak normal jika 5 kultivator ranah Shenlun memasuki tanah terlarang pada saat yang bersamaan. Mengirimkan barisan seperti ini jelas untuk menangkap Huang Ji. Xiao Fan menyadari bahwa dirinya mungkin akan segera terbongkar. Ia harus segera meninggalkan istana Phoenix Langit, kalau tidak, ia tidak akan bisa pergi nanti. Namun, Xiao Fan tidak panik. Jika dia gegabah mencoba keluar dari istana Phoenix Langit, itu pasti mustahil. Jadi, Xiao Fan segera pergi dan menghilang di luar tanah terlarang. Dia memperluas indera spiritualnya, memperhatikan apakah ada orang kuat yang mendekat. Ketika dia tidak menemukannya, Xiao Fan segera menggunakan teknik San Qi Huang untuk menciptakan klon yang persis sama dengan dirinya. Kemudian, Xiao Fan diam-diam mengubah penampilannya dan berubah menjadi seorang pelayan istana yang pernah dilihatnya sekali. Adapun klon Xiao Fan, dia berlari menuju aula utama istana Phoenix Langit saat ini untuk menarik perhatian sementara sehingga tidak seorang pun menyadari bahwa dia tiba-tiba menghilang. Adapun tubuh asli Xiao Fan, dia mempercepat langkahnya dan berlari menuju pintu masuk istana Phoenix Langit. Selama periode ini, Xiao Fan bertemu banyak orang kuat. Ia memberi hormat dengan tinjunya,
lalu bergegas pergi sisi lainnya. Setelah 5 kultivator ranah Shenlong tiba di area terlarang, mereka langsung menuju ke tempat Huang Ji berada. Aneh sekali, di mana batasannya di sini? Salah tahu dari mereka bertanya-tanya. Aku tidak tahu mengapa aku tidak melihat batasan apapun. Siapa yang membuka larangan itu? Apakah ini perintah dari Yang Mulia? Yah, mungkin saja mungkin Yang Mulia ingin kita melakukannya dengan mudah. Ayo cepat dan jangan membuat Yang Mulia menunggu terlalu lama. Beberapa orang angkat bicara, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka segera tiba di luar aula samping Huang Ji. Mereka tercengang karena tidak merasakan aura atau niat membunuh di dalamnya. Huang Ji, apakah kamu di sana? Yang Mulia telah meminta kami untuk menjemputmu. Putri Huang kelima kultivator ranah Shenlong saling memandang dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka bergegas masuk satu demi satu dan melihat aula samping kosong. Ini tidak, seorang pria berteriak kaget, wajahnya berubah drastis. Ayo pergi cepat, kita akan melaporkan ini kepada Yang Mulia. Beberapa orang melarikan diri dengan panik, bahkan tidak peduli dengan perintah larangan terbang di tanah terlarang, dan terbang di udara. Ketika beberapa penjaga tanah terlarang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka berlari sangat cepat, haruskah kita bertindak? Mereka kultivator ranah Shenlong. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Mereka punya token Yang Mulia. Lupakan saja. Benar sekali, menurutmu mengapa mereka begitu gugup? Hehehe, siapa yang tahu ini? Mungkinkah Putri Huang Ji Gu hilang? Beberapa penjaga bercanda satu sama lain. Di aula utama. Salam, Yang Mulia. Setelah klon Xiao Fan tiba di sini, ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Baiklah Feng Liang, apakah kamu mendapatkan wawasan dari kunjungan ke leluhur Phoenix ini? Pemimpin istana mengangguk puas, dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, ia akan bisa mendapatkan Putri Huang Ji. Pemimpin istana sangat gembira saat ini. Selain itu, Feng Liang adalah monster baik yang layak dilatih dan dapat digunakan olehnya di masa depan. Yang Mulia, aku telah mendapatkan banyak hal, kata Xiao Fan. Oh, pemimpin istana tertegun. Ceritakan padaku. Ya, Yang Mulia, setelah memberi penghormatan kepada patung leluhur Phoenix, aku langsung merasa tercerahkan, dan pikiranku menjadi jauh lebih jernih. Selain itu, aku juga merasa kekuatan spiritualku menjadi semakin kuat. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.